Oke guys, jadi kali ini kita berada di tempat yang ya konon katanya cukup angker lah ya. Ya mungkin angker banget di sini. Soalnya tadi pas kami mau masuk ke dalam sini kayak ada warga yang ngeliatin gitu guys. Dan ya tuh tempat serem juga. Dan di sini juga sering ada guys orang yang live TikTok gitu yang nyari-nyari hantu gitu lah ya. Oke, kali ini kita cek ada hantunya atau enggak. Let's go. Hantunya ketawa guys. Halo. Guys, ada tokek guys. Ini kayaknya dia kayak siluman gitu guys. Ih, besar banget nih geli. Vin, aku udah paham penjelasan gimana tentang hantu itu. Dan aku yakin hantu itu nggak ada. Tapi kok aku kayak ngerasa masih takut gitu di tempat gelap. Terutama lagi sendirian gitu. Terus gimana Vin cara ngatasin rasa takut ini? Oke guys, sekarang kita udah berada di tempat yang katanya sih ya banyak hantunya guys. Muncul penampakan. Buktinya apa? Buktinya banyak live TikTok di sini guys. Live TikTok terus muncul hantunya. Ya kali ini kita buktiin guys. Muncul hantu nggak ya? Kalau nggak ya masih takut sama saya guys. Udah, let's go, ayo masuk kita. Tanananan. Duh. Tempatnya sih masih bersih guys. FBI open door. Nih guys, di sana ada kasur guys. Ini kayaknya hantunya tidur di sini guys. Yang ini tanda kedua berarti ada hantu di sini. Oke guys, jadi saya sekalian mau jawab nih komen-komen orang yang sering bilang, Vin, aku udah paham penjelasan gimana tentang hantu itu. Dan aku yakin hantu itu nggak ada. Tapi kok aku kayak ngerasa masih takut gitu di tempat gelap. Terutama lagi sendirian gitu. Oke, jadi gini guys. Rasa takut itu terbagi jadi ya dua sumber utama lah ya. Yang pertama ini dari sisi biologis, insting bertahan hidup kita sendiri. Nah, jadi dalam otak kita ini punya namanya ini ya bagian amigdala. Anggaplah amigdala ini alarm gitu, alarm yang deteksi ancaman gitulah. Nah, jadi ketika ada ancaman ini ya alarm ini bakal bunyi. Ini bantu banget guys di zaman-zaman nenek moyang kita dulu guys. Jadi ya kita bisa lari dari harimau, hiena, ya serigala atau predator lainnya. Pas kita ngeliat langsung tuh bunyi alarmnya. Terus ya akhirnya micu respon fight or flight. Mau kita lawan atau kita lari. Cuma ya kalau sekarang ya si amigdala ini alarm ini ya paling-paling malah bukan takut sama predator lagi guys. Soalnya kita kan udah di puncak rantai makanan lah ya. Jadi itu udah nggak punya ancaman lagi dong. Akhirnya ancamannya digeser. Guys, ada tokek guys. Ini kayaknya dia kayak siluman gitu guys. Ih, besar banget nih gini. Nah, terus ketidakpastian guys. Otak manusia ini yang secara alami ini benci banget sama ketidakpastian. Jadi ya otak kita ini ngisi ketidakpastian ini terutama saat berada di tempat yang gini, ngisi ketidakpastian ini sama imajinasi kita sendiri, terutama skenario buruk. Guys, lihat nggak? Ada artis guys, nomornya sensor Facebook kan Benson. Nampaknya aman, nggak ada tokek. Di sini hawanya terasa dingin, yang berarti di sini ada hantunya guys. Nah terus kenapa kita takut sama tempat yang sepi, tempat yang gelap, tempat yang kosong, tempat yang kayak gini-gini lah. Ya karena otak kita ini punya fitur
namanya itu magical thinking. Ada tuh guys di bawahnya busut super sense. Kita ini ngerasa kayak suatu benda ini punya jiwanya gitu. Misalnya kayak baju pembunuh yang udah bekas darah, kita cuci berkali-kali juga kita memakai kan kayak rasanya jijik gitu guys. Atau ya catatan idola gitu, kan cuma sekedar coret-coretan gitu doang, tapi kita bisa mengajang di kamar kita. Padahal cuma sekedar catatan doang, tapi karena kita otak kita sendiri guys. Oke, kita bakal coba masuk ruangan berikutnya guys. Mata sih ya sebenarnya nggak serem guys, cuma modal ruangan sama bang luas sama banyak ya inilah kamar-kamar gini, modal gitu doang sih. Cuma ya karena nggak pernah saya kunjungi tempatnya gitu, ya asing lah bagi saya. Jadi ya rasanya kayak gelisah gitu. Tertawa. Terus muncul pertanyaan baru nih guys. Terus gimana Vin cara ngatasin rasa takut ini? Ya dilatih guys. Nggak bisa cuma sekedar tahu doang. Kalau sekedar tahu sih ya ada orang yang tahu cara berenang. Caranya doang tahu, tapi nggak bisa berenangnya gitu. Ya sama kayak saya. Saya udah dari lama tahu guys kalau hantu itu ya cuma gitu lah ya, gitu doang. Ya lama kelamaan tapi saya biasa guys, tahun 2 tahun udah sering ke tempat kayak gini jadi ya ngerasa biasa aja. Nah, jadi gimana cara ngatasin rasa takut itu ya kita harus ngelatih guys, nggak bisa ya, nggak bisa cuma sekedar tahu, oh hantu tuh nggak ada, hantu tuh cuma cerita doang, hantu tuh cuma dongeng, hantu tuh nggak ada, aku berani tempat gelap, nggak gitu, kita harus biasain, biasanya tempat yang gelap, lewat ke tempat yang gelap gitu guys. Ya lama kamu terbiasa lah ya, tapi itu nggak, bukan hal yang mudah tuh guys. Jadi ya ketakutannya tinggal digeser aja guys, dari takut hantu kita takutin saja, takut ular kayak, karena ya emang nggak bisa guys kita mau ngilangin rasa takut itu, terima aja lah rasa takut itu, soalnya rasa takut itu kayak bawaan pabriknya udah gitu guys, udah dari zaman nenek moyang kita dulu rasa takut itu ada. Dan rasa takut itu bukan berarti kita ini lemah, tapi ya karena emang tubuh kita ini mau nyelamatin kita sendiri, respon fight or flight. Sampah di bawah, nyender manusia yang buang sampah sembarangan, yang nggak tahu diri. Tuh guys, kotor banget. Ini kotor nggak mungkin gara-gara hantu guys. Emang ada hantu habis makan atau minum minuman gelas terus buang sembarang begini? Mana ada guys. Ada tokek. Ada bersih kan, nggak serem. Tempatnya. Nih guys, saya sekarang mau jawab komen-komennya orang yang bilang, lah kamu kalau ke tempat yang kayak gitu-gitu nggak usah bawa senter lah, nggak usah ngajak ayah lah. Saya di komen kayak gitu, sedangkan orang-orang dewasa yang lainnya itu loh guys, bawa senter ini terang kayak pasar malam terangnya. Ya masa nggak pakai senter, nggak kelihatan lah. Nih, pakai apa coba? Nggak kelihatan lah, kocak. Mikir kids.